dari hasil tadi di YouTube. Sebelum kita bahas masalah materi kita hari ini tentang investasi. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minkum taqabbal ya karim, ya. Kemudian segala amal ibadah kita kemarin di bulan suci Ramadan diterima Allah SWT, dan di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan, bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Artinya Syawal itu kan adanya peningkatan, ya. Nah, sama di meningkat dari mana sih? Kita tahu usaha kita berhasil atau tidak berhasil. Kita akan tahu usaha kita meningkat atau tidak meningkat, ya, mencapai sasaran atau mencapai sasaran, kalau kita punya standar yang telah kita tetapkan. Kalau di bulan suci Ramadan kemarin, Allah telah menetapkan standarnya. Standar orang yang berpuasa atau melakukan ibadah saum di bulan Ramadan, maka dia dikatakan berhasil mencapai standar kalau la'alakum tattaqunnya itu tercapai. Kan Allah sudah menetapkan nih, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas dirimu berpuasa sebagaimana terdahulu, supaya kamu dia orang bertakwa. Tattaqu artinya standarnya adalah takwa. Nah, kalau orang yang kemarin melaksanakan ibadah saum dan ibadah lain di bulan Ramadan, kalau dia mencapai menjadi orang yang bertakwa, maka dia katakan mencapai standar. Alakum tattaqun. Oke. Nah, di bulan Syawal ini, artinya Syawal itu peningkatan, meningkat. Meningkat dari mana? Meningkat dibandingkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Gitu. Kalau kemarin kita secara iman kita meningkat karena kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian tarawih, kemudian baca Quran, tadarus, ya, iman itu meningkat, kan? Nah, di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini atau bulan peningkatan harusnya meningkat. Kita sholatnya tidak ketinggalan, nggak kalah dengan kemarin. Sholat sunnahnya kemarin kan sholat sunnah tarawih gitu, ya. Maka sholat sunnah kita pun nggak boleh kalah dengan kemarin. Misalkan ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, ada sholat tahajud, ya, nggak boleh kalah dengan puasa Ramadan. Kemudian kemarin kita puasa saum. Nah, maksudnya pun kita di bulan Syawal itu ya kan ibadah sunnah puasa gitu kan, karena meningkat. Itu kalau dari segi amal, dari segi iman. Dari segi amal, waktu bulan suci Ramadan, kita kemarin banyak beramal, itu kita bersedekah, ya, kita melakukan infak, kita melakukan zakat fitrah, kita melakukan zakat mal, atau kita masukkan kotak amal di masjid sebagainya. Nah, di bulan Syawal ini kan ada meningkat. Di bulan Syawal ini sudah berapa kali kita melakukan memasukkan uang kita ke kotak amal. Sudah berapa banyak kita membantu saudara kita atau memberi kepada saudara kita, ya, bantuan berupa uang atau berupa hal-hal lain lah, ya. Meningkat nggak dibandingkan Ramadan kemarin, gitu. Nanti Syawal itu meningkat. Kalau ternyata nggak meningkat, berarti nggak mencapai standar. Kemudian hal yang ketiga, di bulan Syawal ini mestinya ada peningkatan dalam hal pengetahuan. Kemarin kita kan selama Ramadan, kita dengerin kultum, kuliah 7 menit, kita dengerin adanya ceramah, sebelum sholat witir atau setelah sholat tarawih, ya kan ada ceramah, atau kita lihat di televisi atau di radio, itu kan untuk menambah pengetahuan. Atau ada baca Quran, ya, terjemahan, ada pelajari, itu pengetahuan.
Nah, di bulan Syawal ini pengetahuan kita bertambah enggak? Kita rajin baca buku enggak? Kita rajin dengerin khotbah enggak? Kita rajin dengerin ceramah enggak? Begitu. Kalau ternyata tidak, berarti kita nggak mencapai standar. Karena namanya Syawal itu adalah peningkatan. Jadi, itu sekilas tentang Ramadan dan Syawal. Kita sekarang masih masuk bulan Syawal. Arti bulan meningkat. Meningkat dalam segala hal. Meningkat dalam hal keimanan, meningkat dalam hal pengetahuan, meningkat dalam hal kegiatan amal soleh. Oke, kita lanjutkan masalah materi kita. Sebelum dimasuk, ada yang tanya masalah klaim, bahasa yang lalu pernah kita bahas, atau masalah reasuransi. 1 sampai 5, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan tanya, saya lanjutkan pembahasan kita. Hari ini kita coba membahas masalah tentang kegiatan investasi. Oke, sebelum diawali dengan Quran surat Shad ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat atau berbisnis atau berdagang, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain. Anda sudah bisa saksikan kan? Timbangannya dikurangi lah, kan? Meterannya dikurangi lah, ya. Ada markup harga, ya kan? Satu sama lain tuh sedikit banyak berbohong gitu kan. Kemudian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikit mereka itu. Ada sih ya orang beriman dan beramal soleh, diharapkan ketika dia melakukan perdagangan, ketika dia melakukan berbisnis, ketika dia melakukan kegiatan ekonomi, dia tidak curang gitu, ya, dia jujur. Gitu. Cuma kata Allah, jumlah mereka sedikit, ya. Itu surat Shad ayat 24, jumlah mereka sedikit. Mudah-mudahan sedikit itu adalah kita ini ya, yang sekarang lagi belajar asuransi syariah. Nanti ketika Anda berkecimpung di dunia asuransi syariah atau di ilmu keuangan syariah, diharapkan Anda adalah orang yang sedikit itu, ya. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan memang itu adalah orang yang sedikit, ya. Yaitu sebagai orang-orang yang berlaku, bertindak, berbisnis, berdagang secara jujur dan amanah. Sesuai dengan surat Shad ayat 24, ya. Memang orang itu sedikit jumlahnya. Hadis lain mengatakan orang yang berdagang, berbisnis, ya, berjualan secara jujur, maka nanti surganya bersama surganya Nabi dan para anbiya, surganya para syuhada. Jadi kalau ada pedagang, pebisnis, ya, kemudian yang berusaha melakukan dagangan jujur, kemana al-amin, maka nanti surganya surga tingkat tinggi, surga kelas super VIP, VV, yaitu surga bersama para nabi, para syuhada dan para mujahid, gitu ya. Hebat bagi pedagang yang jujur. Tapi katakanlah di surat Shad itu Allah bilang itu sedikit orangnya, ya. Anda bisa saksikan fenomena sekarang kan, fenomena saat ini bagaimana untuk menemui menjadi seorang pedagang yang jujur, bisnis yang jujur, itu memberat tantangannya. Dan itu yang kuat hanya sedikit orang. Oke, investasi ya. Kalau dalam asuransi syariah itu kan premi itu terbagi dua ya. Ada dua rekening. Ada premi rekening yang berupa rekening baru. Ada yang preminya berupa rekening tabungan gitu. Nah, dua-duanya itu uang kepesertaan yang dibayarkan oleh peserta asuransi syariah. Nanti kalau saving, kalau ada produknya yang mengandung unsur saving, maka nanti rekening disediakan. Rekening baru yaitu rekening kumpulan dana-dana yang digunakan untuk nanti membantu saudara yang lain, ya.
peserta yang lain. Itu kita kan kemarin sharing of risk ya. Jadi ada peserta musibah ya. Nah, klaim maka dana nanti pakai dana baru. Oke. Jadi uang pesertaan atau dana premi yang berupa dana baru dikumpulkan satu rekening dana baru. Begitu juga rekening yang berupa tabungan ya, dari rekening tabungan. Nah, prinsipnya perusahaan asuransi syariah hanya sebagai pengelola atau operator, atau bahasa Arabnya sebagai mudorib, pengelola, operator. Nah, uang preminya dikumpulkan oleh pengelola, oleh operator, atau oleh mudorib istilahnya, atau oleh perusahaan asuransi syariah dikumpulkan. Kemudian setelah dikumpulkan, dana rekening baru diinvestasikan, dana rekening tabungan diinvestasikan, gitu. Investasi gimana sih? Dikatakan sini investasi diawali melalui pengamatan. Ya. Karena kan sistem di Indonesia itu sistem mudorobah gitu ya. Nah, jadi kalau salah investasi, untungnya kecil, nanti baginya pun kecil. Kalau baginya kecil, banyak nasabah nanti kecewa, kalah dengan konvensional yang bunganya tinggi, gitu kan? Maka supaya tidak kalah dengan konvensional yang bunganya tinggi, supaya nasabah dapat, maka ketika melakukan investasi, pertama perlu melakukan pengamatan nih, diamati, ya, mau investasi kemana ya, yang menghasilkan keuntungan yang besar, yang nggak kalah dengan sistem konvensional yang pakai bunga, ya, amati dulu, ya, pengamatan, mau ke saham kah, mau ke obligasi kah, mau ke dana reksa kah, mau ke deposito kah, atau mau musyarakah kerjasama dengan pihak ketiga kan, ya, maka manajemen investasi melakukan pengamatan, gitu. Investasi kemana ya? Oke. Setelah melakukan pengamatan, diadakan penelitian, diteliti ini sesuai dengan syariah tidak nih? Ini melanggar syariah tidak nih? Itu, ya. Ini jangka panjang atau jangka pendek investasinya nih, ya. Untungnya besar nggak nih? Gitu ya. Maka sebenarnya penelitian oleh pihak fund manager, oleh bagian investasi, ya. Dan sampai kalah dengan konvensional tadi, ya. Konvensional kan ya udah tetapkan pakai bunga gitu ya, bunganya 10%, 15%, 20% gitu. Nah, kita lihat juga yang konvensional, oh bunga 20% ya, kalau 20% setara bunga apa ya? Kita lakukan investasi di mana ya yang bisa ngalahkan sistem ini. Setelah pengamatan penelitian, kemudian pengumpulan data perencanaan bisnis dalam bentuk menanam modal dan penghasilan. Oke, data dikumpulkan, ya, kita rencanakan bisnis, kita bisa tadi investasi, ya, dengan musyarakah, ya, sama dengan syarikat, dengan syirkah, gitu ya. Kita setelah menentukan aset kita di perusahaan tersebut. Arti investasi itu prinsip adalah bagaimana kita membangkitkan, ya, membuat orang yang kita investasi itu berkembang. Dia berkembang. Kalau dia berkembang, kita juga berkembang. Dia untungnya besar, kita juga dapat besar. Itu kan prinsipnya gitu. Sehingga perlu ada suatu pengamatan, ada penelitian, ya, perencanaan matang agar uang dana yang kita investasikan bisa berkembang. Baik berupa penanaman modal, ya, atau berupa penanaman aset tersebut. Ya. Prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis yang dilakukan oleh kontak kepada pihak pengusaha, ya, tujuannya untuk memberdayakan pemilik usaha secara maksimal dalam melakukan kegiatan usahanya, di mana modal atau investor berhak akan melakukan keuntungan tertentu. Artinya gini, karena kita sistem yang mudorobah bagi hasil, maka ketika kita melakukan kegiatan syirkah atau musyarakah, atau kita melakukan penanaman modal ke pihak ketiga, ya, penempatan aset, maka kita berusaha untuk, ya, membangkitkan orang yang kita ajak kerjasama, ya, modalnya tempat kita taruh modal di situ, ya, supaya mereka bisa bangkit gitu ya, bisa berkembang, bisa maju, ya, kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang besar bagi orang bersangkutan, ya, dan juga bagi kita, gitu. Ya. Tentang prinsipnya kalau dia bisa berkembang, dia bisa maju, dia masih untung besar,
maka kita pun dapat untung yang besar juga karena bagi hasil. Beda dengan yang konvensional tadi kan. Kalau konvensional kita taruh uang 100 juta dengan bunga 20%, kita nggak mau tahu, pokoknya kita dapat bunga 20%. Perusahaan itu untung, tidak untung, kita nggak mau tahu, pokoknya uang kita kembali dan bunga kita dapat. Ya. Karena sistemnya bunga. Ya. Kita nggak mau tahu, pokoknya saya investasi ke Anda 100 juta misalkan dengan bunga 20%, ya, maka setiap bulan saya dapat sekian dan nanti uang pokoknya saya kembali. Sehingga setelah kita investasi ya kita tinggal, yang penting kita dipastikan tiap bulan dapat bunga dan pokok modalnya pasti kembali. Nah itu beda dengan yang syariah tadi. Syariah ya kita kerjasama, kita pun memajukan mereka, kita bangkitkan mereka ya, kita ajak pemiliknya untuk bagaimana memajukan usahanya, karena tadi kita punya kepentingan di situ ya, dia usaha maju kita maju, dia usaha untung besar kita untung besar, untung kecil ya kita kecil, dia nggak ada untungnya kita nggak ada untungnya ya, sehingga kebersamaan apa istilahnya amal jama'i ya antara pemilik yang melakukan investasi, pemilik modal dengan orang yang punya usaha ya. Jadilah amal jama'i situ, saling tolong menolong, saling bantu membantu ya, kerjasama kelihatan kedua pihak ya, karena kita masing-masing punya kepentingan yang sama di situ. Jadi beda dengan yang konvensional. Yang penting saya sudah kasih modal Anda 100 juta, bunganya misalkan 20%, ya saya nggak mau tahu, pokoknya saya tiap bulan dapat sekian, kemudian nanti uang pokoknya kembali terus tahu. Beda investasi. Maka dikatakan sini prinsip di dalam kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah berbagai usaha bisnis melakukan pemilik modal pada pihak pengusaha atau emiten bertujuan untuk memberdayakan pemilik usaha, memberdayakan usaha secara maksimal. Kita berdayakan, ya, kita ajarin ya, kita beri dia pengetahuan, beri dia pelatihan agar usahanya berhasil dan kita pun berhasil. Tidak tinggalkan begitu saja. Itu beda dengan konvensional. Nah, investasi tentunya setelah dilakukan pengamatan penelitian ya, sebelum dimulai kegiatan investasi maka harus lapor ke Dewan Pengawas Syariah ya. Kita melakukan penelitian, kita melakukan pengamatan, menurut kita sih sudah sesuai syariah gitu kan. Tetapi belum tentu, karena kita kan secara ilmu agama, secara ilmu fikih tidak begitu paham. Maka wajib ketika belum melakukan tanda tangan itu harus lapor dulu ke Dewan Pengawas Syariah di perusahaan yang bersangkutan. Karena mereka yang lebih paham masalah halal dan tidak halalnya, boleh atau tidak bolehnya. Landasan syar'i investasi, prinsip investasi adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah atau mudharib atau operator atau pengelola yang dicairkan oleh pemilik dana sebelum harus melakukan kegiatan investasi setelah mendapat izin dari syar'i dan dari masyarakat. Nanti gini, asuransi syariah kan sebagai pemegang amanah. Pemegang amanah dia memegang uang premi si nasabah. Atau dalam syariah ia memegang dana pesertaan nasabah. Kata premi kan waktu kita akad ya, saya serahkan ya, surat permohonan asuransi SPPA dan saya serahkan uang premi saya ya, kalau konvensional kan premi ya, saya serahkan dana perusahaan saya kepada perusahaan asuransi syariah. Karena saya bilang saya ada ijab, saya terima surat permohonan asuransinya dan saya terima uang dana pesertaannya. Atau jadi ijab mengkabul. Maka dikatakan sini perusahaan asuransi syariah sebagai pemegang amanah ya, yang ngumpulin atau istilahnya mudharib atau istilah operator. Dipegang oleh pemilik dana. Pemilik dana siapa? Yaitu sahibul mal atau peserta asuransi yang nasabah. Harus melakukan kegiatan investasi. Melakukan kegiatan investasi ya untuk uang tabarunya, uang tabungan itu berkembang ya. Berkembang. Nah, nanti kalau ada
yang tambahkan karena musibah atau klaim, ada duitnya gitu dari hasil pengembangan dari dana tabarruk. Ya. Oke, kemudian dikatakan setelah melakukan persetujuan secara syar'i dari Dewan Pengawas Syariah. Oke. Jadi inilah tugas yang paling berat yang diemban oleh Dewan Pengawas Syariah. Dia harus berani mengatakan haram-haram atau halal-halal gitu ya. Dia harus bisa berani menegakkan ini haram, ini halal. Ya, dan sampai karena satu hal, suatunya halal jadi haram, suatu haram jadi halal. Ya, kan banyak tuh oknum-oknum tertentu gitu ya, ngaku-ngaku dia ngerti masalah syariah gitu ya, ngerti masalah investasi, taufik muamalah. Akibatnya sesuatunya haram dihalalkan sama dia, gitu ya, atau sebaliknya suatunya halal diharamkan sama dia. Akibatnya ya nasabah banyak kecewa dan mengatakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional tidak ada bedanya. Kenapa? Karena pelaku investasi sama kayak konvensional. Itu jadi menjelekkan nama syariah ya, karena oknum syariah yang tidak paham masalah syariah. Investasi harus sesuai dengan hukum syariah berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 275, surah An-Nisa ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 1 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti kalian bisa buka surah Al-Baqarahnya ayat 275. Itu bicara masalah apa? Surat An-Nisa ayat 29 juga bisa kalian buka, surah Al-Maidah surat 1. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Amir bin Auf, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Ini tadi hadisnya ya. Ada sesuatu yang haram jadi halal, juga halal jadi haram. Itu yang dibolehkan. Disinilah tuntutan dituntut ya keberanian dari kearifan dari Dewan Pengawas Syariah. Artinya dia berani nggak menegakkan hukum ya, kalau memang itu haram ya haram, kalau memang itu halal ya halal gitu, ya. Dan karena satu hal suatunya halal jadi haram, suatu haram jadi halal. Kemudian Ibnu Majah dari Ubah bin Shuaib dari Yahya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Kita investasi jangan sampai membahayakan diri sendiri ya. Jadi investasi yang kita lakukan tidak boleh membahayakan diri kita dan juga tidak boleh membahayakan diri orang lain. Nah, lakukan misalkan kita tidak boleh melakukan investasi di pabrik rokok, ya, membahayakan dari kita dan juga membahayakan dari orang lain, ya. Kemudian juga kita tidak melakukan investasi di hotel yang di situ di beberapa lantai ada diskotiknya atau mungkin keras, juga membahayakan diri kita dan juga membahayakan dari orang lain. Melakukan investasi di pabrik-pabrik atau di tempat-tempat yang menghasilkan produk-produk yang membahayakan bagi diri kita dan bagi orang lain, ya, sehingga tadi perlu lakukan pengamatan dan penelitian. Oke, kemudian kita lanjut dari investasi syariah. Oke. Menurut pandangan Islam, keuntungan itu memiliki beberapa aspek holistik, yaitu aspek material dan atau finansial, yaitu suatu kegiatan investasi hendaknya menghasilkan manfaat secara finansial dan kompetitif jika dibandingkan dengan bentuk investasi lain. Arti kegiatan investasi dilakukan oleh asuransi syariah tidak boleh kalah dengan investasi hasil investasi ya, hasil investasi dilakukan oleh asuransi konvensional. Ya. Jangan sampai asuransi syariah punya prinsip gini, biar ada sedikit yang halal, ya, akhirnya kalah terus ya. Asuransi syariah nggak maju-maju.
Karena prinsipnya biar sedikit demi halal. Ya akhirnya seolah jadi menyerah gitu. Begini. Biar sedikit demi halal. Itu peribahasan yang harus dibuang ya. Yang mestinya biar banyak dan halal. Agar karena syariat tidak boleh kalah secara finansial dengan konvensional ya. Maka perlu ada terobosan yang bisa menyamakan atau mengalahkan penghasilan investasi darinya konvensional gitu ya. Ini makanya aspek material atau aspek finansial seperti itu ya. Dan sampai ada peribahasa kita tadi biar sedikit halal ya. Akibatnya jadi syariat itu mengalah terus ya. Apalagi ada peribahasa mengatakan gini ya, carinya halal aja susah, apalagi carinya haram aja susah, apalagi halal. Nah, kan dia menghalal sampai macam cara gitu ya. Ada orang kan gitu, zaman sekarang carinya haram aja susah, apalagi halal. Nah, itu peribahasa-peribahasa yang sengaja dilontarkan untuk melemahkan ya dari aspek asuransi syariah sebagai syariah. Kedua, aspek kehalalan yang berarti semua kegiatan investasi harus benar-benar terjamin dari adanya unsur syubhat dan haram baik secara prosedur maupun bidang kegiatan bisnisnya. Ya. Halal dan mengerti dari mulai prosedur, dari mulai cara-caranya gitu ya, dari mulai pendekatannya, ya tidak boleh mengandung unsur syubhat. Syubhat apa sih? Syubhat adalah sesuatu yang kita meragukan untuk kebenarannya, kita ragukan untuk kehalalannya. Halal nggak ya? Misalkan gini, ya. Kita melakukan kegiatan investasi. Oke, lanjutkan. Misalkan kita melakukan kegiatan investasi nih, ya investasi kita lakukan pengamatan, kita lakukan penelitian, kita kumpul data. Cuma kita ragu, halal nggak ya investasi ini? Boleh nggak ya kegiatan investasi ini? Gitu kan? Nah, kita lihat Al-Quran. Al-Quran melarang nggak ya kegiatan investasi ini? Itu misalkan tadi kita mau melakukan investasi di hotel atau di pabrik rokok misalkan ya. Ada rokok, boleh nggak ya? Kan rokok itu haram. Tapi kan adanya yang tidak mengharamkan kok. Banyak orang merokok, banyak ustadz ataupun beberapa ulama merokok, nggak boleh mereka. Kita jadi bingung kan, haram nggak sih ya? Kalau kita bilang haram, tapi ada merokok. Kalau kita bilang halal, tapi ada fatwanya mengatakan rokok itu haram gitu. Kita di Quran ada nggak larangan itu? Oh ternyata di Al-Quran nggak ada larangan untuk merokok. Ada tuh surat berapa? Ada nggak yang menemukan di Quran surat tentang rokok, larangan merokok? Itu Al-Quran nggak ada. Nah kemudian di hadis Nabi ada nggak hadis Nabi yang melarang orang merokok? Tuh, ada nggak ya? Nabi cerita atau hadis tentang merokok? Kita lihat nih, ternyata misalkan nggak ada suratnya. Oke, kalau nggak ada kita turun lagi nih. Ya kemana? Ijma ulama. Ada nggak ya? Mufakat ulama yang mengatakan rokok itu haram? Tidak ya. Nah akhirnya kita lihat, ragu-ragu karena tadi ada ulama yang merokok dan ada ulama yang tidak merokok. Bingung kan gitu ya? Kita bilang haram tapi ada ngerokok, ustadznya, ulamanya. Kita bilang halal tapi ada yang melarang. Nah, kita ragu-ragu itu syubhat. Nah, akhirnya terakhir dari kita tanya pada diri kita, apakah kira-kira pantas tidak ya kalau kita mau investasi di situ, ya, yang bisa merusak kesehatan orang banyak, pantas nggak? Nah, kalau itu tidak pantas, yang kita lakukan. Nah, itu namanya syubhat, ya, ragu-ragu. Kata Rasulullah SAW mengatakan,
Kalau ketemu hal itu, maka sebaiknya ditinggalkan. Kalau Anda ketemu unsur syubhat, sebaiknya ditinggalkan. Maka sebaiknya kita tidak melakukan kegiatan investasi di pabrik rokok atau di hotel atau tempat-tempat yang mana kita masih ragu-ragu akan boleh atau tidak boleh. Ragu-ragu akan boleh tidak boleh namanya syubhat. Ya, baik secara prosedur, ya syarat-syarat tender gitu kan, ya ada harus syarat yang harus gini, harus gitu ya. Akhirnya syarat yang macam-macam gitu ya. Kita ragu, boleh nggak ya syariat Islam? Nah, sebaiknya kalau kita ragu, sebaiknya kita tinggalkan. Itu nama syubhat. Dan haram baik secara prosedur maupun bidang kegiatan. Oke, haram lebih prosedur dan bidang kegiatan. Tapi bidang kegiatannya ya membuat minuman keras misalkan ya, pabriknya, atau membuat hotel tapi untuk diskotiknya ya, kita udah jelas secara bidang kegiatannya haram, nggak boleh. Itu investasi syariah dibagi dua, jadi ada aspek material, berarti tadi tidak boleh kalah dengan konvensional, harus bisa lebih untung daripada konvensional, penghasilan investasi syariah harus lebih besar daripada konvensional ya. Kemudian gitu. Oke, lanjut aspek sosial dan lingkungan, yang berarti suatu kegiatan investasi dapat memberikan kontribusi yang berdampak positif bagi masyarakat banyak di lingkungan sekitarnya. Untuk berbagai lapisan, terutama untuk nasihat ini dan yang akan datang. Artinya, ketika kita melakukan investasi, pabrik, tempat kegiatan yang kita adakan itu bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitarnya? Dampaknya apa? Ya, amdalnya bagaimana? Analisis ya, analisa lingkungan seperti apa? Gitu. Kalau memang berdampak bagus bagi masyarakat sekitarnya, kita ikut investasi. Tapi kalau ternyata berdampak tidak bagus kepada masyarakat sekitarnya, maka harus dilarang kegiatan investasi seperti itu. Oke, itu aspek sosial dan lingkungan. Kemudian aspek pengharapan dari Allah SWT, yang berarti semua kegiatan investasi tertentu yang pilih dan tujuan mencapai ridho Allah. Aspek pengharapan dari Allah, artinya sudah kita adakan pengamatan, kita sudah adakan penelitian, kita sudah pelajari, ya akhirnya kita melakukan investasi, ya akhirnya kita niatkan untuk kita mencapai ridho Allah SWT. Alhamdulillah ini untung ya, tidak untung kita pun harus ya syukur, artinya memang mungkin belum saatnya ya. Tapi terakhir kita semuanya kegiatan investasi yang kita lakukan ya, itu kita serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Kemudian ada beberapa jenis investasi. Ada investasi dalam asuransi syariat terbagi dua, yaitu investasi yang Islami dan investasi yang terlarang. Investasi Islami dan investasi terlarang. Apa investasi yang Islami ya dan investasi yang terlarang? Oke. Prinsip investasi yang Islami ada sebagai berikut, yaitu pertama prinsipnya ada Rabbani ya. Prinsip Rabbani, kedua adalah prinsipnya halal, ketiga berprinsip pada maslahah. Apa itu Rabbani? Kita lihat. Prinsip Rabbani berarti seorang investor meyakini bahwa dirinya, modal yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugian yang dialami, serta berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan investasi tersebut adalah punya Allah. Kita hanya dapat mengambil dan melaksanakan dalam kehidupan dunia sebagai bekal termasuk kehidupan berikutnya yang abadi. Para pihak memposisikan sebagai saksi atau syahid dan pengawas atau raqib, sehingga senantiasa ingat akan kepada Maha Kuasa Allah, Maha Pemberi dan Maha Sempurna atas segala sesuatu. Jadi gini, ketika melakukan kegiatan investasi, prinsip Rabbani adalah ya, kita yakin kok diri kita, kegiatan yang kita investasikan dan orang yang kita ajak bersama itu semua karena Allah, gitu ya, punya Allah. Artinya jangan sampai nanti di situ kita mengalami kecewaan yang sangat besar, kecewaan sangat dalam, sehingga bisa putus asa akibat stres. Ya. Banyak manajer investasi, manajer ataupun direktur investasi, direktur pemasaran yang stres karena harus mengejar target, gitu kan.
stresnya target ya. Begitu investasi ini berhasil ya dia senang ya, berpoya berpesta ya, pergi taman hiburan ya, pergi ke diskotik mereka berpesta pas berhasil investasinya. Tapi begitu gagal, stres ya, stres bisa ke arah kiri ya. Kalau di Jepang tuh orang stres itu biasanya arah kiri, dia bunuh diri karena stres ya, karena kegiatan investasinya gagal, karena kegiatan bisnisnya gagal begitu, akhirnya jadi stres ya, karena kegagalan, karena salah perhitungan, karena bisa ditipu oleh bisnisnya, akibatnya melakukan kerugian, akhirnya jadi stres. Nah, untuk mencegah itu maka dalam Islam syariah memenuhi prinsip robani ya. Kita yakini setelah kita melakukan pengamatan, setelah kita melakukan penelitian, setelah melakukan analisa ya, kita udah matang-matang kita lakukan investasi, ternyata hasilnya menguntungkan besar ya, kita bersyukur ya, kita alhamdulillah. Tapi sebaliknya ternyata jika hasilnya kecil atau bahkan tidak menghasilkan ya, kita pun cukup bersyukur ya, jadi tidak stres karena semuanya kita kembalikan kepada Sang Maha Pemberi rezeki, kan, yang Maha Pemberi kuasa, yang Maha Pemberi, yang Maha sempurna, itu Allah SWT. Nah, prinsip Robbani. Besar jadi menghilangkan kekecewaan yang sangat ya, karena ketidakberhasilan dalam kegiatan investasi. Maka harus tanamkan prinsip Robbani. Oke, mudorib dan mudarab manajer investasi berharap dapat keuntungan dan bersambungan dan sejati dan benar-benar sikap orang tinggi. Oke, tadi kalau sudah prinsip Robbani ya, kita sudah punya moral tinggi sehingga tidak ada satu sama lain saling tipu, satu sama lain saling membunyikan suatu kebohongan gitu kan. Karena mereka yakini mereka dilihat, diawasi oleh mereka atib dan rokib kan. Nah, dengan prinsip Robbani maka diharapkan moral yang akan tinggi, akan ada kedisiplinan, tetap dalam menepati janji, tidak khianat ya, amanah, dan dari sifat khianat, tekun ibadah, ini kepada Allah dalam menghadapi kerugian di dunia. Kerugian dunia nggak seberapa lah ya, dibandingkan nanti kerugian di akhirat. Ini prinsip Robbani. Prinsip halal, halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat. Ya. Jadi halal yang terhindar dari syubhat. Syubhat apa tadi? Syubhat adalah segala sesuatu yang kita ragu akan kebenarannya, kita ragu akan kehalalannya, kita ragu akan boleh atau tidak ya. Nah, kalau terhindar dari hal syubhat ya, itu bersifat halal. Ya, agar halal, maka kalau ada yang syubhat terhindari, sebagai kita tinggalkan. Oke, syubhat haram untuk setiap investasi dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah. Suatu bentuk kegiatan investasi dikatakan halal jika mengandung beberapa aspek. Aspeknya pertama itu dari niat atau motivasi. Maka niatan kita melakukan investasi adalah untuk apa ya? Niatnya itu kita untuk mengembangkan tadi dana baru ya, dana tabungan nasabah, dana tabungan peserta, agar nanti kita ketika klaim bisa membayar klaim kan, bisa memberikan bagi hasil yang cukup besar bagi para nasabah dan bagi perusahaan. Niat atau motivasi yaitu motivasi yang halal dan transaksi yang bertujuan kepada hasil yang win-win solution, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dan transaksi. Win-win solution, artinya investasinya itu dua-duanya menang, dua-duanya itu untung ya. Perusahaan yang kita ajak kerjasama untung ya, kita pun untung. Orang yang tadi kita investasikan uang kita di pabriknya atau di usahanya dia untung karena dia jadi bangkit, kita kasih modal, kita kasih dana, dia pun untung, dia berkembang, kita pun untung. Itu win solution ya. Artinya bagaimana kegiatan investasi itu bisa membangkitkan orang yang kita ajak berbisnis, dia pun untung, perusahaan berkembang, kita pun juga untung. Dalam asuransi syariah dan sistem mudharabah seperti itu ya, karena
Tadi kita pakainya sistem mudharabah bagi hasil atau apa loss profit and loss sharing, gitu kan. Nah, maka win-win solution merupakan suatu keharusan ya antara investasi. Beda dengan yang konvensional ya, bisa hanya satu pihak yang untung ya, karena pihaknya yang berbeda mengatakan pokoknya uang saya balik dan pokoknya saya dapat bunga sekian persen tiap bulan. Pihak lainnya nggak peduli gitu ya, dia mau bangkrut atau mau tidak berhasil, itu urusan dia. Yang penting nanti kalau dia tidak berhasil, uang saya tetap kembali. Kalau dia nggak berhasil, bunganya tetap bayar. Dan begitu juga nanti sebaliknya, kalau dia berhasil, dia cukup bayar bunganya saja dan kembalikan kembalinya saja, yang keuntungan dia sangat besar. Sehingga masih satu sama nafsu-nafsu sendiri. Nah, hal itu dihindari dalam sistem investasi asuransi syariah. Niat atau motivasi, maka win-win solution. Prinsip hal kedua, transaksi bisnis akad muamalah yang digunakan adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut. Akadnya harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Sama pihak yang bertransaksi barang atau jasa yang ditransaksikan halal. Untuk barang, kita beli barang atau kita melakukan jasa, seharusnya yang halal. Ya. Kita lihat nih barang-barangnya yang dihasilkan, produknya yang dikeluarkan, atau jasa yang diberikan, atau jasa yang ditawarkan, itu jasanya halal tidak, halal tidak. Atau ragu-ragu, kalau ragu tadi tinggalkan. Bentuk transaksi jelas, ya, bentuknya jelas, transaksinya, akadnya, perjanjiannya harus jelas. Ya. Kemudian adanya kerelaan dari pihak yang terlibat dalam transaksi, ya, tidak ada unsur pemaksaan. Ya. Ada unsur pemaksaan, kita mau beli barangnya nih, ya, agak dipaksakan, ya. Ada suatu ancaman, itu tidak boleh dari Islam. Prosedur pelaksanaan transaksi sesudah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari kuartal awal. Masing-masing pihak harus bersifat amanah dan proporsional, tidak boleh dilakukan tindakan yang mengarah pada kecurangan, apalagi uang prestasi. Artinya kalau perjanjian awal seperti itu ya harus selesai dulu sampai satu kontrak gitu ya. Jangan perjanjiannya di awal begitu dalam pertengahan jalan dia melanggar gitu ya, itu nggak boleh. Jadi kontraknya atau perjanjiannya berlaku dari sejak awal sampai akhir selesai kontrak. Ya, tidak boleh dirubah di tengah-tengah perjalanan, tengah kontrak. Itu karena harus bersifat amanah dan profesional. Tidak boleh tiba-tiba tiba-tiba bagi hasilnya besar gitu kan. Tiba-tiba nisbahnya dirubah, nggak bisa. Nisbah kalau misalnya namanya bunga gitu. Kalau di syariah ada nisbah persentase bagi hasil, itu namanya nisbah. Prinsip ada prinsip manfaat, artinya transaksi dilakukan tadi harus bermanfaat, harus dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, manfaat harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian adapun jenis investasi mengakibatkan seseorang menderita kerugian tidak saja di dunia tapi sampai akhirat. Ini ada kerugian investasi dilakukan oleh seorang investor, ruginya tidak hanya dunia tapi ruginya di akhirat. Misalnya membeli dunia dan akhirat, membeli dunia akhirat gimana ya, banyak nipu gitu ya, beli dunia akhirat ya. Banyak sumpah-sumpah palsu, banyak artinya ketika rapat, ketika ngomong masalah bisnis ya akhirnya lupa dengan kepentingan akhirat, sholatnya lupa gitu kan antaranya. Kemudian banyak bersumpah menjual ayat Allah dan harganya sangat murah untuk kepentingan dunia yang kecil. Itu biasanya ayat Allah dijual ya, demi Allah misalkan ya, surat ini ya gitu. Ketiga, menjual diri untuk hal yang bersifat magis, sihir dan kekafiran. Nah ini banyak nih, banyak pakai penglaris ya, magis juga pakai
ketika orang jualan itu ada penglarisnya ya, pakai magic. Kalau kita makan di tempat itu rasa enak, tapi begitu kita makan di luar itu nggak enak rasanya. Atau ketika kita ke kantor ini rasanya nyaman, rasanya ini ketika kita bicara lain, tempat lain nggak beda. Menggunakan hal seperti itu ya, kayak dukun. Memberi kekafiran dan keimanan, ya, akhirnya untuk satu proyek tertentu ya, dia rela menggadaikan agamanya. Menjadi tujuan pekerjaan semata untuk kepentingan dunia. Artinya workaholics, kerja untuk dunia, lupa akan dengan akhirat dia. Lanjut, investasi yang terlarang. Investasi yang terlarang syar'i dikelompokkan dalam dua macam kategori, yaitu investasi yang subhat dan investasi yang haram. Apa subhat? Tadi saya katakan ya, sesuatu yang kita ragu, haram nggak sih, boleh nggak sih, itu nama subhat, seperti tinggalkan. Ini haram. Haram pada sistem dan prosedur, haram jelas pada produk Indonesia sudah jelas ya oleh. Ini investasi pada sistem dan prosedur, yaitu pencurian, mempermainkan harga nih ya, mempermainkan harga. Apa mempermainkan harga? Ya, harganya padahal harganya apa, misalkan diskon banyak itu sekarang ya, harga dinaikkan dulu tuh, pada harga pokoknya misalkan 1.000, kemudian dikasih diskon 100%, nah besok harganya naikin 2.000, jadi harga dinaikin 2.000 dikasih diskon 100%, hari jadi 1.000, yang memang harga sebenarnya 1.000, yang mempermainkan harga. Kemudian yang sering terjadi kemarin ada menimbun barang. Ini. Kita melakukan investasi untuk menimbun barang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, siapa saja menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sesungguhnya Allah tidak mau tahu tentang dirinya. Wow. Ada ya firman Allah, barang siapa saja yang menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sesungguhnya Allah tidak mau tahu tentang dirinya. Apa seperti kasus siapa nih? Kasus yang apa baru terjadi kemarin, minyak goreng. Maka kita investasi, kemudian beli minyak goreng, ya. Kemudian minyak goreng itu kita timbun, ya, kita umpetin, kita timbun, nah, harganya jadi 5 kali lipat, 4 kali lipat, kemudian baru kita jual nanti. Nah, kalau ditimbunnya tadi Allah katakan sampai dengan 40 hari, maka dia sudah itu sebagai orang yang murtad, ya, keluar agama Islam, tidak. Dan apa semua Allah tidak mau tahu tentang dirinya, artinya sudah tidak aku lagi selamanya. Kalau dia melakukan penimbunan, mungkin kemarin pelaku minyak goreng belum baca hadis ini kali ya. Kalau dia baca hadis ini mereka ngeri nih. Investasi gitu. Jadi kita jangan sampai melakukan investasi untuk menimbun satu barang sembako untuk mendapat keuntungan berapa kali lipat. Itu dalam Islam dikatakan orang itu sudah murtad ya. Ya, siapa saja yang menimbun bahan makanan selama 40 malam, maka sesungguhnya Allah tidak mau tahu tentang dirinya. Wow. Nggak boleh investasi untuk menimbun barang. Perjudian ada di surah Al-Maidah itu teman-teman ya, tentang kegiatan investasi yang boleh dan tidak boleh dalam asuransi syariah. Kegiatan investasi semuanya prinsipnya harus dapat izin dari Dewan Pengawas Syariah. Kegiatan investasi tujuannya untuk mengembangkan uang dana baru dan tabungan, ya, agar nanti kita klaim kita bisa membayar dana klaim tersebut dengan dana baru. Investasi tadi ada prinsip finansial tidak boleh kalah dengan yang konvensional, ya,
harus sama atau lebih besar hasil dari investasi dengan asuransi konvensional. Karena sifatnya diferensial. Nggak boleh prinsipnya biar sedikit yang penting halal. Ya. Biar untungnya kecil yang penting halal. Nggak boleh. Biar untungnya besar dan halal. Ya. Agar kebesaran bisa berkembang, bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Maka prinsipnya adalah biar hasilnya besar yang penting halal. Biar untungnya besar dan halal. Itu saja bisa saya berikan. Ada yang mau bertanya? Nanti materinya saya kirim via WA grup ya. Silakan. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup? Halo. Silakan, ada mau tanyakan? Sebelum saya tutup? Belum ada, Pak. Ya. Oke, nanti insya Allah akan ada video YouTube-nya dan saya akan kirim via WA grup untuk materi hari ini. Kalau ada, terima kasih. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kalian lebih meningkat sesuai dengan makna dari Syawal. Meningkat dalam 3 hal. Iman, amal, dan ilmu. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di hari Jumat depan. Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke.